Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan kebaikan. Seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan merupakan miftah al-yaum atau kunci kebaikan, kunci keberkahan hari yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-30 jamaah sekalian. Halaman yang ke-30, baris yang ketiga dari atas. Ya, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Kata beliau jamaah sekalian, fal insan yu'ayishul fitana hatta indal maut. Ya, jadi manusia itu akan melalui berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam ujian-ujian. Hatta indal maut, ya, sampai dia mengalami yang terakhir, yaitu ketika dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kapan berakhirnya ujian kita? Sampai kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian terakhirnya dalam kehidupan dunia, Ya, hatta indal maut, ya, sampai ketika dia dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan yuftatanu hatta indal maut, ya. Jadi manusia itu akan difitnah. Difitnah di sini bukan ucapan, ya, maksudnya diuji, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika masa kematiannya. Ya, saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Wa qad yukhtamu lahu bi khatimatin thayyibah wa qad yukhtamu lahu bi khatimatin sayyi'ah wal iyad billah. Ya, bisa jadi akhir kehidupannya itu adalah akhir yang baik, ya, husnul khatimah, khatimatin thayyibah, ya, pengakhiran yang baik. Namun waqad yukhtamu lahu, ya, waqad yukhtamu lahu, dan terkadang diakhiri seseorang itu dengan khatimatin sayyi'ah, ya, kita mengatakannya su'ul khatimah, ya, khatimatin sayyi'ah, akhiran yang buruk, wal iyad billah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya bagaimana akhir yang baik sama sekalian? Di antara tandanya yang pertama, sebelum wafatnya dia dimudahkan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, berdasarkan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ya, di sini ada dua keadaan, ya, manusia ada yang bisa langsung mengucapkannya sama sekalian, ada yang perlu dibimbing. Ya, ada hadis yang berbunyi laqinu ala mautakum la ilaha illallah, ya, talqinkanlah, ya, bimbinglah, ya, mautakum maksudnya orang-orang yang akan wafat, ya,
akan wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, di sini kalau dia dimudahkan jemaah sekalian mengucap kalimat tersebut, maka insyaallah dia dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Tanda yang kedua jemaah sekalian dari husnul khatimah di antaranya dia wafat ketika beramal soleh. Ya, ketika beramal soleh, ya, sedang sholat, sedang berada di masjid, ya, sedang berpuasa, sedang bersedekah, ya, sedang berjihad, ya, sedang menunaikan ibadah haji. Masya Allah, saya kemarin baca berita itu ada jamaah Indonesia sama sekalian, baru tiba di Madinah wafat. Masya Allah, dalam mau haji, ya, baru sampai di Madinah wafat. Masya Allah, ya, Allah yang mentakdirkan, ya, Masya Allah. Atau hal-hal lain sama sekalian yang menunjukkan dia dalam kondisi berbuat baik, beramal soleh, maka ini insya Allah. Ya, kenapa kita katakan insya Allah? Karena yang tahu adalah Allah SWT. Kita katakan, maka kita berharap, ya, semoga orang yang demikian dalam keadaan husnul khatimah. Wafat ketika membaca Al-Quran, ya, wafat ketika azan. Ya, wafat ketika azan ini yang satu-satunya saya ketahui adalah yang terjadi pada Bapak Jamil, ya, di Temenggungan Aris Munandar, ya, di Masjid Taqwa. Saya asalnya dari Aris Munandar, Temenggungan Malang, ya, sama sekalian. Nah, itu Bapak Jamil itu kurang lebih beliau 35 tahun, ya, jadi imam, jadi muazin di situ. Ya, biasanya azan pertama itu dari rumahnya, ya, pakai kelompen sudah terdengar produk-produk, nah, sampai di masjid, luar biasa. Nah, itu ketika saya masih SD, ya. Jadi ketika beliau satu saat azan, setelah mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian hayya ala, itu beliau terjatuh ketika azan itu, wafat langsung. Masya Allah. Ya, ketika kita mengantarkan jenazahnya sangat cepat sekali sama sekali. Ya, jadi jenazahnya dipandu itu cepat. Padahal orangnya tinggi besar dan gemuk, gitu, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu belum saya dapatkan, ya, dalam sejarah-sejarah yang wafatnya ketika azan. Nah, Masya Allah. Ala kulli hal, ini insya Allah termasuk wafat-wafat dalam kebaikan. Ya, tanda yang ketiga jamaah sekalian dari husnul khatimah yaitu wafatnya dalam keadaan dahi berkeringat, berpeluh, ya, dahinya berpeluh, berkeringat. Ya, ini berdasarkan hadis mautul mu'min bi'araqi al-jabin. Ya, wafatnya seorang mukmin itu dengan dahi yang berkeringat. Wafatnya seorang mukmin dengan dahi yang berkeringat. Ini tentu tidak mutlak, ya, jamaah sekalian. Kalau terjadi maka ini salah satu tanda kalau dia husnul khatimah. Ya, ada ulama yang menafsirkan menunjukkan keringatnya atau peluhnya itu beratnya saat-saat diwafatkan. Ada yang mengatakan menunjukkan perjuangannya, kesabarannya, keletihannya dalam beramal soleh. Ya, Allah gambarkan dengan peluhnya di penghujung hidupnya tersebut. Ya. Ini diantara tanda-tandanya. Yang keempat tandanya adalah pujian manusia kepadanya. Ya, pujian manusia kepadanya. Masya Allah, fulan orang yang demikian, demikian. Ya, pujian yang baik dari banyak orang kepadanya, orang yang wafat tersebut. Ini insya Allah termasuk tanda husnul khatimah. Ya, kemudian waqad yuhtamu lahu bi khatimatin sayyi'ah. Ya, terkadang seseorang itu diwafatkan atau dimatikan penghujung hidupnya, ya, diakhiri, ya, lebih tepatnya diakhiri baginya dengan khatimah sayyi'ah, ya, dengan akhiran yang buruk. Ya, sedang berbuat dosa, sedang bermaksiat, ya, sedang meninggalkan perintah Allah, waliyadzubillah, kemudian diwafatkan. Maka ini tentu waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya wa kadzalik yuftatanu hatta fil qabr. Ya, lanjutannya kata beliau wa kadzalika yuftatanu hatta fil qabr. Ya, demikian pula seorang hamba atau manusia tersebut difitnah, diuji sampai dia di dalam kuburnya. Ya, selesai kehidupan dunianya, masuk ke liang lahat, nah, di situ dia juga diuji. Ya. Idza wudi'a fi qabrihi yuftatanu. Ya, kalau dia sudah diletakkan di dalam kuburnya, dia akan difitnah, ditanya, diuji. Ujiannya berupa apa? Pertanyaan di sini, sama pertanyaan tentang agama. Ya'tihi malakan, akan datang kepadanya 2 malaikat. Ya, ya'tihi malakan.
Ya, kita sering menyebutnya dengan mungkar nakir ya, tapi kalau bahasa hadis itu mesti malakan, dua malaikat. Ya, tidak disebut namanya tapi malakan ya, dua malaikat. Ya, kalau malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu kan ada keterangannya dalam Quran maupun sunnah ini. Ya. Malakan, dua malaikat. Ya. Fayuq'idanihi. Ya, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Berarti posisinya awalnya apa? Terbaring, didudukkan sama sekalian. Ya, didudukkan oleh dua malaikat itu. Masya Allah. Wa yas'alanihi, lalu kedua malaikat itu bertanya kepadanya. Ya. Man rabbuka? Ya, siapakah Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Di sini nggak ditanya siapa namamu ya, siapa namamu, dari mana, nggak ditanya. Siapa Tuhanmu? Ya, apa agamamu dan siapa nabimu? Ya. Was-sa'adatu wasyaqawatu tatawaqqafu 'alal jawab. Ya, jadi kebahagiaan seseorang dan kecelakaannya, kesengsaraannya di akhirat itu tatawaqqaf, ya, berhenti pada jawaban. Ya, maksudnya bergantung pada jawaban hamba tersebut kepada dua pertanyaan malaikat tadi. Fa in qala, apabila hamba itu mengucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wal Islam dini, Islam agamaku, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunadi munadin, maka akan ada seruan yang berseru. Seruan yang berseru. Ya, seruan siapa di sini jamaah sekalian? Ya, zahirnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. An sadaqa 'abdi, ya, benarlah hambaku. Benarlah maksudnya jawaban hambaku. Fafrisuhu lahu minal jannah. Hamparkanlah untuknya minal jannah, dari surga. Berarti hamparkanlah hamparan untuknya dari hamparan surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah untuknya pintu menuju ke surga. Fayuftahu lahu minal jannah, maka dibukakanlah baginya dari surga. Dibukakan apa? Pintu. Ya, dibukakan pintu baginya ke surga tersebut. Wa ya'tihi min rauhiha wa tibiha, datang kepada hamba itu dari baunya surga dan harumnya. Wa yanzuru ila masakinihi fil jannah, lalu dia melihat ke tempat-tempatnya di surga. Ini belum masuk ya, belum masuk tapi sudah apa? Dilihatkan. Kemudian dibukakan pintunya, tapi belum masuk, karena nanti masuk ketika setelah dihisab, ya, melewati sirat, baru di situ masuk ke dalam surga. Nah, di sini diperlihatkan. Nah, ketika hamba itu melihat tempat-tempatnya di surga, masakinihi wa yaqul, maka hamba itu mengatakan, hamba itu rupanya sudah sangat ingin sekali sama sekalian, maka dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakan datangnya hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, ya, sehingga aku ya Allah, hamba ya Allah, bisa kembali kepada keluargaku dan juga kepada hartaku. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Wallahu a'lam, yang dimaksud ya sepertinya ingin memberikan kabar apa? Gembira, ya, kabar gembira akan keadaannya, diberikan nikmat, diberikan kesudahan yang baik, ingin memberitahukan kabar tersebut. Wa amma idza lam yastati'il jawab, ya, namun keadaan yang kedua, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, ya, fa innahu yaqul, maka hamba itu mengatakan, ha la adri, ya. Inda kulli su'alin yaqul, ya, ketika setiap pertanyaan dia menjawab, ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar, maksudnya dulu di dunia manusia mengatakan dan aku mengucapkannya. Ya,
maka ya'mal an iqtina', ya, dia tidak beramal dari iqtina' wa an iman, dan juga iman. Ya, maksudnya dia sekedar mengucapkannya tanpa diiringi oleh iqtina'. Iqtina' itu kemantapan. Tidak pula dengan iman. Ini jawaban orang munafik, ya. Dia sekedar mengucapkan, tidak diiringi oleh hatinya. Ya, iqtina' itu kemantapan ataupun iman, tidak. Wa innama kana yuwafiqun nasa taqlidan faqat. Ya, hanya saja dia yuwafiq, ya, ngikuti manusia, ya, taqlidan, taklid saja. Ya. Au min ajli tama'id dunya, atau dia karena sebab ketamakan kepada dunia. Ya, iman nggak bisa kalau hanya ucapan, jadi harus diiringi dengan hati, karena hati yang pertama. Nah, jenis ini dia hanya mengucapkan tanpa ada keimanan dalam hatinya. Munafik, orang tersebut disebut dengan munafik. Yadharul iman. Saya ulangi, yudhirul iman, ya, dia menampakkan keimanan. Wa yubtinul kufra, ya, dia membatinkan, menyembunyikan kekufuran. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, ya, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku mengucapkannya. Ini halaman 31, ya, bagian atas. Wa huwa ma yadri, dan dia enggak tahu. Ya. Enggak tahu apa maksudnya sama sekali, enggak tahu tentang hakikat kalimat tersebut. Ya, dia semata-mata mengucapkan tanpa diiringi oleh hatinya. Ya. Ini beda dengan permasalahan fikih, ya. Kalau permasalahan fikih ikut, ya, dia tidak tahu ilmu, ikut saja sudah tidak apa-apa. Tapi di sini masalah akidah, masalah keimanan, dia mengucapkan tapi enggak beriman, enggak ada kemantapan. Gitu, ya. Jadi ucapannya tidak dibarengi dengan hatinya. Fayunadi munadin, ya. Yang saya katakan tadi masalah fikih, misalnya orang awam, ya, orang awam nggak tahu dalil, nggak tahu ini, dia hanya ikut saja, taklid saja, itu kan dia bisanya hanya itu sebenarnya. Tapi di sini masalah akidah, masalah iman, masalah konsekuensi dari ucapannya, dia sama sekali nggak ada iman dalam hatinya, dia hanya ucapannya, kufur bahkan dalam hatinya, ya. Nah, kalau dia nggak bisa menjawab, fayunadi munadin, maka akan ada seruan yang berseru, angkadzaba abdi, berbohonglah, berdustalah hambaku, hambaku telah berdusta. Fafrishu lahu minan nar, maka hamparkanlah dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Ya, jadi belum masuk ke neraka sudah ditampakkan, dihamparkan baginya dari hamparan neraka, dibukakan baginya pintu menuju neraka. Nah, dia belum masuk tapi sudah ditampakkan pintunya dibukakan. Fayadhiqu alaihi qabruhu, maka menjadi sempitlah kuburnya, ya. Kubur yang sudah sempit makin disempitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berselisih, ya, maksudnya di sini terhimpit, ya, terhimpit, terdesak, ya, adla'uhu, ya, bagian-bagian tubuhnya, tulang belulangnya makin terhimpit. Wal awal, orang yang pertama yang bisa menjawab, orang mukmin tadi, yuwassa'lahu fi qabri, diluaskan di dalam kuburnya, madda basorihi, ya, sepanjang pandangannya, sejauh mata memandang. Wa yanzuru ila makanihi finnar, ya. Adapun yang sekarang ini, orang yang kedua ini sama sekalian, dia melihat kepada tempatnya di neraka. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, la taqumis sa'ah, la tuqimis sa'ah, janganlah engkau menyegerakan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena dia khawatir sama sekalian kalau terjadi hari kiamat, setelah itu hisab tambah berat baginya. Jadi kondisi yang begitu menakutkan, yang begitu azab kubur, masih lebih diinginkan olehnya ketimbang yang lebih berat setelah terjadinya hari kiamat. Karena itu dia mengatakan, jangan kau segerakan datangnya hari kiamat. Ya, lah tuqim itu maksudnya jangan engkau adakan hari kiamat. Ya, maksudnya jangan disegerakan, ya Allah. Ibtila wa imtihan hatta fil qabr.
Ya, kesimpulannya ada ujian, ada cobaan sampai di dalam kubur. Ibtila wa imtihan hatta fil qabr. Ya, jadi manusia itu akan mengalami ibtila, cobaan, bala, ujian sampai pun dia di dalam kuburnya. Ya, paragraf yang berikutnya, fal abdu ibnu Adam mu'arrad lil fitan. Maka seorang hamba sebagai anak Adam mu'arradun lil fitan. Ya, mu'arrad itu dia akan selalu diuji, coba sekali. Dia selalu ditampakkan baginya kepada fitnah atau ujian-ujian tersebut. Fi hayatihi, dalam kehidupan dunianya, wa inda mamatihi, pada kematiannya, di saat dia akan wafat, wa fi qabrihi, dan ketika di dalam kuburnya. Walakin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebagaimana yang Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala yang maha tinggi firmankan, ya, di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Kita lihat di layar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bagian bawah ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, ya, dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya, artinya di dunianya dia akan dimudahkan untuk beramal soleh, diberikan keteguhan. Di akhirat, di dalam kuburnya, dia diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut. Ya, ya tentu ini saat yang sangat menegangkan ya jemaah sekalian. Ketika dalam kubur, pertama dimasukkan kondisinya gelap. Gelap. Kemudian didatangi dua malaikat, ditanya 3 pertanyaan tersebut. Nah, kalau bisa menjawab baru apa? Dilapangkan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa menjawab, semakin gelap, semakin dihimpitkan, waliyadzubillah, dia mendapatkan azabul qabr. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang dia kehendaki. Ya, ini dalam surah Ibrahim 27 ya. Di sini kita bisa kasih garis bawah ya, yuthabbitullah, Allah meneguhkan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi yang diteguhkan itu yang beriman, yang benar-benar imannya itu akan diberikan keteguhan dunia akhirat, termasuk di dalam kuburnya. Nah, maka di sini perlunya jemaah sekalian kepada peningkatan ya kualitas iman, karena iman ini sangat penting ya peranannya. Ya, tentunya ditunjang dengan amal. Tapi nomor satunya iman. Iman cerminannya apa? Amal. Nah, orang yang beriman zahiran wa batinan, itulah yang akan diberikan taufik oleh Allah, diberikan keteguhan dunia akhiratnya. Ya. Kemudian di lain ayat dalam surah Fussilat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-30 ya sampai 32. Kita lihat di layar di sini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu. Ya, yang bawa buku di bukunya bagian bawah ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa tatanazzalu itu? Turun temurun ya, turun temurun kepada mereka para malaikat. Ya, ini maksudnya ketika akan wafat hamba yang beriman itu turun temurun malaikat memberikan hiburan, mendinginkan hati orang mukmin tadi. Alla takhafu, ya janganlah engkau takut. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha
ma tad'un, ya bagi kalian fiha, ya di surga itu apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian fiha di surga ma tad'un, apapun yang kalian minta. Ya, ini tidak seperti di dunia ya, tidak semua yang diinginkan itu tercapai, tidak semua yang kita minta datang ya, tapi di surga apapun yang diinginkan, yang diminta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai anugerah dari Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di lain ayat, wa qala ta'ala jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ya, surga-surga Aden yang mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh memasukinya. Wa man sholaha, dan siapa yang soleh, min abaihim, dari ayah-ayah mereka, ya orang tua mereka, ya kakek nenek mereka, wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Ya, berarti ke atas ke bawah termasuk pasangan siapapun yang soleh jemaah sekalian, ya mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, kemudian para malaikat yadkhuluna alaihim, akan masuk kepada ahli surga tersebut, min kulli bab, dari setiap pintu-pintunya. Para malaikat itu memberikan kabar gembira, salamun alaikum, ya keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Nah, inilah jamaah sekalian ucapan yang indah yang diucapkan para malaikat kepada ahli surga, ya keselamatan atas kalian, ya maksudnya kalian sudah selamat, sudah apa, nggak ada yang perlu difikirkan lagi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, ya bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian, ya artinya kesabaran kalian di dunia, ya kata Syekh, yakni bisababi sabrikum ala dinikum, dengan sebab kesabaran kalian di atas agama, ya sabar dalam ketaatan, ya salat, berpuasa dan amal-amal lainnya, ya meninggalkan yang haram, sabar di atas musibah, ya sabar dalam 3 keadaan. Wa thabatukum 'alal haqqi fil hayatid dunya, ya kalian meninggalkan keteguhan kalian di atas al-haq dalam kehidupan dunia. Niltum hadhil karomah, ya kalian bisa mencapai kemuliaan ini, karomah ini, anugerah Allah di surga ini. Ya artinya dengan sebab perbuatan kalian tersebut, keteguhan kalian, maka dengan izin Allah, dengan rahmatnya, kalian bisa meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum. Kata Syekh, ma hasalu hadhi syai, ma hasalu hadza syai afwan. Ya, jadi ahli surga itu tidak mendapati ini semua, ya anugerah Allah Subhanahu wa taala di surga itu afwan, secara apa istilahnya itu, tanpa amal, bukan demikian. Bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa kesabaran, tidak. Innama hassalu natijata, innama hassaluhu natijata sabrin wa thabat. Ya mereka menghasilkannya, mendapatkannya dengan sebab kesabaran, dengan sebab keteguhan. Ya, karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya kesabaran dunia itu hanyalah kesabaran sesaat. Innama hiya sabru sa'ah. Ya, kesabaran dunia itu sesaat saja. Ya, insyaallah kita ya tidak sampai 100 tahun insyaallah sudah meninggalkan alam dunia ini. Ya. Jadi tidak lama jemaah sekalian. Ya, kurang lebih 60 70 sebagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kurang atau lebih kita akan meninggalkan alam dunia. Jadi sebentar saja. Ya. Ya, sekarang tahun 1444 Hijriah ya. Ya. Tahun 1500, 1600 kita di mana sampai sekarang? Ya, wallahu a'lam. Kita mungkin sudah di alam barzakh dan mendapatkan hasil dari apa yang telah dikerjakan. 2023 ya. Kalau nolnya kita ganti 1, 2123 insyaallah.
Kita sudah di mana? Kemungkinan besar insyaallah taala kita sudah di alam kubur jemaah sekalian. Insyaallah demikian, dan mendapatkan hasil dari yang telah dikerjakan dalam waktu yang singkat di dunia. Lanjutannya, wa imanun billah, dan dengan sebab imannya, lagi-lagi ya kembali kepada iman. Ya, di samping amal soleh juga iman. Wa imanun billahi wa rasulih, ya keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi akan dibalasi, ya amal solehnya dibalasi, imannya dibalasi. Ya, iman landasannya, amal soleh cerminannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, jadi keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka itulah ni'ma uqbaddar, sebaik-baik balasan. Ya, fa ni'ma uqbaddar, sebaik-baik tempat yang ditinggali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amal kafir, adapun orang yang kafir yang tidak beriman, wal iyad billah, fayaqulullahu tabaraka wa taala anhu, maka Allah berfirman, tabaraka yang maha berkah, wa taala yang maha tinggi tentangnya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, yadribuna wujuhahum, ya para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka, wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq, dan mereka mengatakan rasakanlah azab yang pedih, azab yang membakar. Kenapa jemaah sekalian? Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ya, demikianlah dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan bahwasanya Allah tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Surah Al-Anfal 50 sampai 51. Ya, di lain ayat Allah berfirman, walau tara idzalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya engkau melihat keadaan orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ya ini masa-masa akhir sebelum meninggal, wal malaikatu basitu aidihim, kemudian malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, malaikat itu mengatakan keluarlah jiwa-jiwa kalian, keluarlah jiwa-jiwa kalian. Al yauma tujzaun, pada hari ini kalian akan dibalasi adzabal hun, dengan azab yang hina, bima kuntum taqulun, dengan sebab apa yang kalian ucapkan, alallahi ghairal haq, atas nama Allah tanpa kebenaran, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dengan sebab kalian menyombongkan diri akan ayat-ayatnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kalian wahai manusia telah datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan pada kali yang pertama. Ya, jadi kita datang ke dunia sendiri-sendiri, nanti di akhirat juga datangnya sendiri-sendiri, dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri dari alam kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ya, ini lebih lanjut bisa dilihat dalam suratul An'am 93 sampai 94. Fal insan yu'ayisul fitana ila akhir lahdatin min hayatih. Ya, kembali kepada inti yang beliau sampaikan, manusia itu mengalami ujian-ujian sampai akhir lahdah, akhir saat dalam kehidupannya. Bal wa 'inda wad'ihi fi qabrih, bahkan ketika diletakkannya dia di dalam kuburnya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Fal amru yahtaj ila ihtimam. Maka perkaranya, ya artinya yang penting kita perhatikan, butuh kepada ihtimam. Ihtimam itu mementingkan, ya Pak sekalian. Maksudnya kita harus sungguh-sungguh, harus mementingkan, ya tidak boleh menyepelekan, tidak boleh mengabaikan, ya karena ujian itu banyak sekali. Al fitanu 'azimah, fitnah-fitnah itu banyak, besar. Saya ulangi, 'azimah, besar.
Wan najatu awwalan, maka keselamatan yang pertama bitamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka keselamatan awalan yang pertama dengan tamassuk, ya, apa tamassuk itu? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu dengan pemahaman para salaful ummah, dengan bimbingan para ulama jemaah sekalian, ya, kita tidak memahami sendiri tapi berpegang teguh dengan mengikuti, ya, apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, supaya tidak tersesat, ya, karena firqah-firqah yang banyak yang mereka juga mengatakan Quran dan sunnah tapi dengan pemahaman mereka sendiri. Maka di sini kita berpegang dengan pemahaman yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Lakin la yahsulu tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam illa bittafaqquhi fi dinillah azza wa jalla. Ini ya. Jadi namun yarhamukallah, tidaklah dihasilkan berpegang teguh dengan keduanya kecuali dengan tafaqquh fid din. Ya, jadi kita ingin tamasuk, bagaimana caranya? Tafaqquh fi dinillah. Tafaqquh maksudnya memperdalam, mendalami, memahami agama Allah Azza wa Jalla. Ya, berarti perlu thalabul ilmi. Perlu apa? Belajar. Sampai kapan belajar sama sekalian? Sampai kita meninggal. Ya, seperti kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal makbarah, ya, dari pena sampai ke liang lahat. Ya, tidak ada kata berhenti dari belajar, terus ya belajar mendalami supaya menguatkan keteguhan kita di dunia dan tidak tergelincir kepada jalan kesesatan. Fattafaqquh fi dinillahi la yahsulu afwan wa amani, ya, jadi tafaqquh fi dinillah, belajar agama itu tidak bisa dihasilkan dengan afwan, ya, artinya dengan sikap yang tidak sungguh-sungguh, menyia-nyiakan, atau amani, angan-angan, ya, dia angan-angannya belajar tapi nggak belajar, angan-angannya kepingin memahami Quran dan Sunnah tapi nggak mau mempelajari. Ya, ini berarti amani, angan-angan semata, angan-angan kosong. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya, suratul Baqarah ayat yang ke-78. Ya. Ya, di antara mereka ada yang ummiyun, la ya'lamun alkitab, mereka tidak mengetahui alkitab, illa amani, kecuali hanya angan-angan, wa inhum illa yadhunnun, mereka hanya berprasangka. Kemudian nasihat beliau kepada para penuntut ilmu coba sekalian, secara khusus kaum muslimin secara umum, al ilmu la yahsulu bi kathratil qiraah au kathratil kutub. Ya, ilmu itu tidak dihasilkan dengan semata-mata banyak membaca, tidak semata-mata banyak kitabnya. Wah, kitab saya banyak, buku saya banyak, tapi nggak pernah dipelajari, itu percuma. Ya, jadi ilmu tidak semata-mata dengan banyaknya apa? Bacaan, membaca, atau banyaknya kitab. Au kathratil mutalaah, atau banyaknya mutalaah. Ya, mutalaah itu menelaah. Wah, saya tak menelaah, saya tak baca. La yahsulul ilm bihadzal, ilmu tidak dihasilkan dengan hal tersebut, tapi yahsulu, ya, ilmu itu dihasilkan dengan apa? Bit ta'allum, dengan belajar. Belajar ala ahlil ilmi. Ini perlu kita garis bawahi, ya. Innama yahsulul ilm bit ta'allum ala ahlil ilmi. Ilmu itu dihasilkan dengan belajar kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Wa talaqqil ilma 'anil ulama, dan mempelajari atau talaqi, ya, mendapatkan ilmu itu langsung dari para ulama. Jadi jangan sendirian belajar gitu, ya, nanti tersesat. Ya. Jangan mempelajari sendiri ilmu agama. Ya, nggak punya guru, nggak punya syekh, nggak punya ulama, ya, lalu dia belajar sendiri, memahami sendiri, dikhawatirkan akan keliru pemahamannya. Jadi perlu belajar kepada para ulama. Ya, bukan berarti membaca tidak penting, ya, semuanya penting. Tapi di sini nomor satu, belajar langsung kepada para ulama, para ahlul ilmi, para masyayikh. Ya, para asatid sama sekalian. Nah, di sini penting sekali. Ya, di samping kita memperbanyak membaca, ya, mutalaah dan seterusnya.
Jadi bukan berarti maksud beliau tidak penting membaca, tidak penting punya kitab, tidak penting mutalaah, tidak. Dikhawatirkan kalau itu saja tanpa belajar kepada ulama, ini yang berbahaya. Ya, kalau dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak pernah belajar lalu memahami sendiri, dikhawatirkan tergelincir. Ya, nomor satunya belajar di hadapan para ahlul ilmi, kemudian diimbangi tentunya dengan banyak membaca. Ya, punya kitab. Nah, punya kitab juga penting ya Mas kalian. Enggak punya kitab bagaimana? Dilihat sebabnya. Kalau karena tidak memiliki harta, tidak memiliki sama sekali untuk mendapatkan kitab sama sekalian, maka kalau ulama dulu itu mereka ada yang sampai ke tempat di situ ada kitab-kitab ya Mas kalian, lalu dia membaca kitab-kitab tersebut meskipun dia bukan miliknya, tapi dia izin. Itu seperti Imam Al-Jahid, itu beliau nggak punya uang untuk beli buku, nah, dia datang ke salah satu toko buku sama sekalian, lalu dia bilang kepada yang punya, kalau ditutup saya tak kesini. Ya, setelah ditutup tokonya di situ dan dia baca ya, masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Ala kulli hal, banyak jalan yang bisa didapatkan, kemudahan rizki ya, apa yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan kitab. Ya. Ya, apakah semua kitab jamaah sekalian? Tentu tidak ya, bertahap apa yang penting dahulu. Ya, khawatirnya kalau kita langsung beli semua kitab sementara kita belum menguasai semuanya, nanti dikhawatirkan malah tidak membaca. Jadi beli yang penting-penting yang diajarkan misalnya, ya, atau di fotokopi misalnya, ya, buku yang misalnya di situ disampaikan, ya, jadi kita ikut majelis apa, di pengajian apa, ilmu tertentu sama sekalian dari situ punya kitabnya lebih baik, lebih memudahkan kita mendapatkan ilmu. Ya, juga penting kathratul mutalaah, ya, banyak mutalaah juga penting. Ya, dari apa yang disampaikan di majelis ilmu lalu diulang lagi di rumah. Ya, kalau ulama dulu kan nyalin ya, mereka mendapatkan riwayat-riwayat hadis, ya, mereka nulis sama sekalian. Kemudian nulisnya itu cepat ya. Nah, di rumah disalin. Saya bayangkan. Kenapa nulisnya cepat? Karena nggak bisa diulang. Jadi apalagi ulama-ulama hadis yang menyampaikan satu sanad misalnya, nah, sudah tidak diulang lagi, jadi harus cepat nulisnya. Nah, di rumah diulang lebih baik lagi. Ya, jadi di masa dulu itu memang lebih berat ya mendapatkan ilmu, tapi subhanallah ilmu mereka lebih barokah. Ya. Jadi kalau kata salah seorang masyayikh, ilmu yang saya ulangi, sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu hilangnya mudah. Sesuatu yang didapatkan dengan susah hilangnya juga susah gitu ya. Sahabat Jabir mencari hadis di 1 bulan ya. Ya, kita nggak pakai mencari, di sebelah kita kitab ribuan hadis, tapi belum tentu kita buka gitu ya. Karena mudah mendapatkannya. Gitu ya. Jadi karena mudah mendapatkannya, barokahnya juga semakin sedikit. Ya. Ya, ada kitab Imam Ibn Rajab, Fadlu Ilmi Salaf alal Khalaf ya. Jadi keutamaan ilmunya para salaf dibanding al-khalaf. Ala kulli hal ya, kemudahan yang Allah berikan di masa sekarang ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menunjang untuk ya tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama untuk selanjutnya kita amalkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Fal ilmu bitalaqqi la tilqaiyan, maka ilmu itu perlu talaqi, belajar langsung kepada para ulama, la tilqaiyan, tidak langsung datang. Ilmu itu perlu talaqi, bukan tilqai. Tilqai itu maksudnya tiba-tiba ini, tidak, tapi perlu belajar. Ilmu itu perlu belajar kepada para ulama, la tilqaiyan, ilmu itu tidak langsung datang, tiba-tiba memahami tanpa belajar, tidak. Perlu belajar. Karena ada hadis innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan ta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum, ya, sifat santun dengan membiasakan diri bersikap santun. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Kama yadhunnu ba'dun nasil yaum, ya, sebagaimana disangka oleh sebagian manusia di masa sekarang, ba'dun nas al-yaum Ba'dun nasil yaum yaqtanuna kutuban wa yaqra'una fi kutubil hadits
wal jar wa ta'dil wa tafsir wa kadza wa yaz'umuna annahum bidzalika hasalu ala ilmin. Ya, jadi beliau menyitir di sini sebagian manusia ya, yang mereka itu sangat mementingkan untuk punya kitab, mereka baca kitab-kitab hadis, jarh wa ta'dil, tafsir wa kadza dan yang lainnya, dan mereka menyangka bahwasanya dengan demikian mereka telah menghasilkan ilmu. Itu saja, tanpa belajar kepada para ulama. La, kata beliau, tidak. Hadza ilmun lam yubna ala asas. Yang demikian itu tidak dibina di atas asas, tidak dibina di atas kaedah-kaedah. Kenapa? Li'annahu lam yatalaqqa an ahlil ilm. Halaman 34 baris ketiga ya. Li'annahu lam yatalaqqa an ahlil ilm. Karena dia tidak belajar kepada para ulama. Fala budda minal julusi fi hilaqidz dzikr ya, maka sudah semestinya untuk duduk di halaqah-halaqah zikir ya, majelis ilmu, wa fi fusulid dirasah, dan juga di kelas-kelas madrasah, indal muallimin ya, di sisi atau di hadapan para pengajar, al-fuqaha, para ahli fikih, al-ulama, para ulama. Dan juga penting wala budda minas sabr ala talabil ilmi, ditambah kesabaran dalam menuntut ilmu. Ya nggak bisa instan ya Mas, nggak bisa sekali langsung menguasai semua ya, perlu waktu. Kan ada baiknya Imam Syafi'i rahimahullah, di antara beberapa penunjang untuk dapat ilmu apa? Waktu yang panjang, waktu yang lama. Ya, dulu waktunya waktu yang lama. Jadi nggak bisa dalam waktu sebentar lalu dia ingin menguasai semuanya, nggak bisa. Jadi perlu waktu. Ya perlu bekal, perlu waktu. Kalau dulu bekal ya, ada bekalnya. Waktu. Karena dulu para ulama keliling kemana, ke negeri ini ke negeri baru berbekal. Waktu yang lama, bekal, termasuk juga apa kata Imam Syafi'i? Ya, kalau waktu dari dulu zaman, termasuk juga zakat. Ya, zakat juga penting. Apa zakat itu? Kecerdasan. Ya, kalau nggak cerdas bagaimana? Dia artinya kalau nggak mampu, pikirannya nggak bagaimana? Ya, kecuali kalau Allah mudahkan. Tapi secara umum kecerdasan penting ya, dalam semua ilmu, ya, termasuk ilmu agama. Karena dengan kecerdasan, ya, kemampuan berpikir, maka di sini akan memudahkan untuk dirinya. Di samping sungguh-sungguh ya, ijtihad itu sungguh-sungguh. Ya, dia cerdas tapi nggak sungguh-sungguh nggak bisa, harus sungguh-sungguh, sabar. Ya. Wa man lam yadzuq saya ulangi, wa man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Siapa orang yang tidak merasakan hinanya belajar satu saat, maka dia akan meminum gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Itu syair ya. Wa man lam yadzuq, siapa yang tidak merasakan dzulla, kehinaan belajar. Kehinaan itu maksudnya kan harus ini, harus berpayah-payah, harus sungguh-sungguh, harus datang ke majelis ilmu, harus dulu ulama keliling ke ulama-ulama, ya seperti itu. Ya, sampai dulu di masanya Imam Ahmad itu ya, itu enggak kan Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran itu beliau begitu teguhnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya bukan makhluk, itu sampai beliau terasingkan sampai ya enggak boleh orang belajar kepada Imam Ahmad. Ada orang yang kepingin tetap belajar, ya. Bagaimana caranya? Dia datang ke rumah Imam Ahmad menyamar jadi pengemis, ya, menyamar jadi apa? Pengemis, ya. Jadi ketok pintu, bukan minta uang, nanti Imam Ahmad bukakan, beliau nyampaikan walaupun hanya satu hadis, ya, sampai seperti itu. Saking kepinginnya mendapatkan apa? Ilmu. Imam Nasa'i rahimahullah taala itu beliau kesungguhannya dalam belajar dan kesabarannya, ya pernah di majelisnya itu sama gurunya, nggak tahu sebabnya apa itu Imam Nasa'i disuruh keluar apa sekalian, suruh keluar, entah sebabnya apa. Beliau nggak tersinggung, nggak bawa ke perasaan. Beliau nunggu di luar pintu, di balik dinding ya mas sekalian, mendengarkan gurunya. Paham ya? Jadi jangan sampai sakit hati terhadap guru akan perlakuannya. Kadang-kadang ya ini ya apa namanya, seorang guru beragam ya, ada yang halus, ada yang mungkin keras, ada yang gini, tapi seorang murid bersabar. Imam Nasa'i ketika dilakukan seperti itu oleh gurunya, beliau tidak marah dan meninggalkan. Beliau keluar menuruti keinginan gurunya, tapi beliau di balik dinding mendengarkan apa yang diucapkan gurunya. Itu banyak dalam riwayat Sunan Nasa'i ibarah seperti itu ya.
qiraatan alaihi wa ana asma, ya bacaan atas guruku, wa ana asma, dan ketika itu aku mendengar. Itu kalau ada kata seperti itu berarti beliau mendengarnya di balik dinding. Qiraatan alaihi, bacaannya atas guruku tentang sanad tadi, hadis tadi, wa ana asma, ketika itu aku mendengar. Jadi bukan sami itu langsung ya, tapi menggunakan kata qiraatan alaihi wa ana asma. Ala kulli hal, para ulama sungguh-sungguh dan luar biasa pemuliaannya kepada para guru, para ulama, karena mereka tahu dari para ulama itulah ya mereka mendapatkan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i di hadapan gurunya Imam Malik, itu beliau membuka kitabnya itu pelan-pelan ya Mas sekarang. Ya, khawatir apa? Mengganggu Imam Malik. Yang buka lembarannya itu. Buka lembarnya pelan-pelan supaya enggak kedengaran gurunya di hadapannya. Lah adab-adab seperti itu, ihtiram seperti itu sama sekalian, adab-adab itu memudahkan. Ya, kadang-kadang ilmu itu tidak masuk karena tidak dilakukan adab-adab tersebut. Ya, jadi para ulama adabnya luar biasa, kesabarannya, kesungguhannya, sehingga Allah mudahkan ilmu mereka dapatkan dan juga diamalkan ya para ulama. Yang kelebihannya seperti itu. Ilmu yang sudah didapatkan langsung diamalkan, dan keikhlasan yang luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ingin lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab ini ya, Safahat min Sabril Ulama ya, Safahat min Sabril Ulama, kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Safahat ya, lembaran-lembaran kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu, itu salah satunya, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, terakhir la budda minas sabr, jadi mesti harus ada kesabaran ya, mesti ada kesabaran ya. Nah, wal ilmu la yahsulu bil qira'ah wa la yahsulu tilqa'iyan ya. Jadi ulang lagi oleh beliau, ilmu tidak semata membaca, tidak langsung datang, tetapi yahsul talaqqiyan ya, talaqi kepada para ulama yang solihin, al-fuqaha al-arifin, para ahli fikih yang mereka memahami, alladzina yubassiruna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memberikan basirah ya, maksudnya menyampaikan ilmu dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah jemaah sekalian, kita cukupkan ya sampai halaman 34 di paragraf yang sebelum terakhir. Semoga Allah memberikan manfaat, memudahkan kita untuk teguh di atas ilmu, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, diberikan keteguhan kita dunia di saat diwafatkan dan juga saat ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.